Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Saputra dari kelas AB33 Politeknik LP3I Makassar akan men-share materi mengenal metode impres dan fluktuasi pada kas kecil. Mengenal metode impres dan fluktuasi pada kas kecil. Sebelum kita membuat laporan kas kecil, kita harus menentukan terlebih dahulu ingin menggunakan metode impres atau fluktuasi. Mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu kas kecil dan apa yang dimaksud dengan kas kecil. Perlu diketahui setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan atau bisnis berskala apapun pastinya transaksi yang bernilai relatif kecil, karena tidak semua perusahaan transaksi yang terjadi bernilai nominal besar, melainkan ada sebagian transaksi yang membutuhkan pembayaran dengan jumlah nominal kecil. Dengan itu, kas kecil merupakan sejumlah dana atau kas tunai yang telah dibagikan dan disiapkan perusahaan untuk bisa digunakan untuk pengeluaran rutin yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas perusahaan dalam jumlah kecil. Aktivitas pengeluaran rutin yang bisa terjadi dengan jumlah kecil, misalnya pembelian alat tulis kantor, pembayaran uang parkir, atau lainnya. Itulah yang disebut kas kecil. Selanjutnya, metode impres. Apa sih metode impres itu? Metode impres adalah pengelolaan kas kecil dengan menggunakan sistem impres. Apa sistem impres itu? Sistem impres adalah manajemen kas yang dijalankan dengan menentukan jumlah dana rekening kas kecil selalu tetap, artinya yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada pihak pengelola dana kas kecil pada saat pengisian kembali pun jumlahnya harus sama dengan saldo awal pada saat pembentukan kas kecil. Pada saat pengisian kembali pun jumlahnya harus sama dengan saldo awal pembentukan kas kecil. Misal, di awal kita pembentukan kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Nah, di akhir nanti kita harus sesuaikan lagi anggaran kas kecil menjadi 2 juta kembali sesuai dengan pengisian awal pada saat sesuai dengan pengisian awal kas kecil. Apa sih kelebihan dari metode impres ini? Kelebihan dari metode impres lebih efisien. Mengapa? Karena pencatatan keuangan hanya dilakukan pada saat pengisian dana kas kecil. Selanjutnya, lebih jelas karena pencatatan menggunakan bukti transaksi. Lebih mudah dalam memperkirakan jumlah dana yang akan digunakan dikarenakan jumlah dana awal akan selalu sama. Kekurangannya apa? Nah, untuk metode impres memiliki kekurangan jumlah saldo yang kecil dan susah diketahui atau tidak selalu update, karena jumlah saldo pastinya hanya bisa dilihat ketika pengisian dana kas kecil dilakukan. Selanjutnya metode fluktuatif. Apa sih metode fluktuatif itu? Metode fluktuatif adalah pengelolaan kas kecil dengan menggunakan metode fluktuatif adalah manajemen peti kas yang dilakukan dengan menentukan saldo dana kas kecil, nilainya harus tetap sama atau dapat berubah. Pencatatan yang dilakukan pun berbeda dengan metode impres. Metode fluktuatif pencatatannya langsung dilakukan setiap kali ada pengeluaran. Apa kelebihan dari metode fluktuatif ini? Kelebihan dari metode fluktuatif, nilai saldo yang selalu update. Mengapa selalu update? Karena tidak selalu pencatatan kekurangan, karena kita selalu melakukan pencatatan setiap ada transaksi. Namun metode fluktuatif memiliki juga kekurangan, yaitu
Pencatatan pengeluaran dilakukan setiap kali ada pengeluaran, maka tidak bisa dilakukan pencatatan berdasarkan jenis atau kelompok pengeluaran. Perusahaan pun tidak bisa segera mengetahui jenis pengeluaran yang mana saja yang paling membutuhkan dana terbesar. Berikut contoh kasusnya. PT Tinar Berusaha adalah sebuah perusahaan yang menyediakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran rutin yang berjumlah kecil. Berikut adalah seluruh transaksi yang dilakukan pada bulan Desember 2018. 5 Desember penyerahan cek senilai 2 juta untuk membentukkan kas kecil. 5 Desember dana kas kecil pada kas besar. Dana kas kecil di debit sementara dana kas besar di kredit sebesar 2 juta rupiah. 8 Desember pembayaran biaya kirim dokumen senilai 100.000. 15 Desember pembelian alat tulis kantor senilai 175.000. 21 Desember pembelian konsumsi untuk karyawan yang bekerja lembur senilai 2 juta. Pada 28 Desember pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan kas kecil dan pengisian kembali. Maka pada tanggal 5, 8 dan 15 tidak menggunakan jurnal, maka akan dicatat pada 28 Desember, yaitu biaya kirim dokumen sebanyak 100.000, alat tulis kantor kredit 175.000, konsumsi sebesar 200.000 rupiah. Untuk kas besar sebanyak 475.000 rupiah. Maka karena jumlah pengeluaran sebanyak 475.000 rupiah, maka pengisian kembali pada saldo kas kecil sebanyak 475.000 rupiah pula.